Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dari kelas Indralaya A, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya. Namun, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Herina MSI yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan mengevaluasi presentasi yang akan saya paparkan. Adapun presentasi yang saya paparkan mengenai tugas pertama, yaitu menjawab pertanyaan dari kuis, dan kedua mengenai peran mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pertama. Tugas pertama, menjawab pertanyaan dari kuis. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Etika adalah nilai dan moral mengenai baik dan buruk yang terdapat dalam kepribadian individu untuk bertindak dan berperilaku. Lalu, etiket adalah sikap individu yang baik atau benar dengan individu lain sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang ketiga, mengenai moral adalah aturan atau ajaran mengenai baik dan buruk dalam berperilaku sesuai dengan nilai moral yang disepakati atau dipedomani oleh lingkungan tersebut. Soal kedua, apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Korupsi adalah tindakan yang mengambil hak orang lain baik dari wujud berbentuk seperti materi maupun tidak berwujud seperti waktu dan hak. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga melakukan tindakan ilegal yang merusak kepercayaan publik. Tapi menurut saya tindakan korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh para pejabat atau politisi, namun korupsi ini dapat dilakukan oleh siapapun yang tidak bertanggung jawab. Soal ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Pertama, kurangnya etika dan moral, sehingga membentuk pribadi yang egois dengan mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan orang lain. Kedua, perilaku yang konsumtif dan gaya hidup glamor, di mana perilaku ini tidak sesuai dengan penghasilan akan mendorong seseorang haus dengan materi sehingga mengambil hak orang lain demi memenuhi gaya hidup. Tiga, hukum yang kurang tegas dalam mengadili tindakan korupsi. Seperti yang kita ketahui, sikap kurang tegas terhadap koruptor akan menyebabkan efek tidak jerah bagi pelakunya, sehingga mereka tidak segan-segan mengulangi perbuatan tidak terpuji itu. 4. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan yang sering terjadi untuk melakukan korupsi, dikarenakan tuntutan ekonomi sehingga rasa egois lebih utama dalam melakukan tindakan tersebut. Soal keempat, apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? Sebenarnya banyak sekali dampak baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan demokrasi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak dari berbagai aspek, seperti tidak berjalannya pembangunan negara, negara tidak akan maju dan tertinggal oleh negara lain, menghambat kesejahteraan negara, menyebabkan utang negara bertambah, sedikitnya tenaga kerja berkualitas, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi akan semakin menurun. Dan yang terakhir, the last but not least, soal kelima. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan seperti: yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif dari korupsi, sehingga generasi akan bermindset untuk tidak melakukan korupsi. Kedua, melalui pendidikan dengan memberikan bekal kepada generasi mengenai nilai-nilai Pancasila untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Ketiga, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. 4. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Dan kelima, pencatatan ulang aset. Nah, itulah pemaparan materi mengenai tugas pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke tugas kedua mengenai apa saja sih peran-peran dari mahasiswa. Tugas kedua, peran mahasiswa. Apa saja sih peran dari mahasiswa?
Nah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa peran mahasiswa. Yang pertama, agent of change. Artinya, mahasiswa akan menjadi generasi yang akan membawa perubahan. Dalam melakukan perubahan dibutuhkan bekal berupa wawasan untuk membawa perubahan ke arah positif. Kedua, menyuarakan aspirasi rakyat. Menjadi mahasiswa tidak hanya fokus dalam belajar, tetapi akhlak yang baik juga harus dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan dalam memahami berbagai aspek kehidupan yang terjadi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga harus berani menyuarakan sesuatu yang dianggap benar dan valid dalam bela negara. Ketiga, mahasiswa menjaga nilai-nilai kebaikan. Mahasiswa berperan dalam kehidupan tidak hanya dalam lingkungan kampus, namun mahasiswa harus mampu berorientasi dengan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus mempunyai kepribadian yang baik dengan menerapkan dan menjaga nilai-nilai yang baik yang telah diajarkan oleh nilai luhur bangsa, seperti tentang norma-norma dan budaya positif yang telah diwariskan. Keempat, moral force. Dari menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang baik tadi, barulah akan membentuk kepribadian mahasiswa menjadi baik atau ideal, dan akan dapat mempengaruhi lingkungannya. Dengan adanya perilaku bermoral, mahasiswa dapat dijadikan role model atau panutan dalam bertindak. Dan yang kelima, kontrol sosial. Karena mahasiswa yang menempuh pendidikan tertinggi, maka pengetahuan, etika, dan perilaku pun harus mengikutinya. Jadi, mahasiswa harus dapat berpikir kritis yang dapat memberikan kritik, memberikan solusi, dan menyuarakan kebenaran tentang permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga dalam hubungan sosial, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Baik, itulah pemaparan materi mengenai tugas pertama dan kedua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Herina MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik yang telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi presentasi ini. Jika ada perkataan salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.